Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ramadan Podcast. Podcastnya Pemuda Ibnu IPPNU Bunut Wetan. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni Masjid dan Ramadan, refleksi intelektual di bulan suci. Nah, materi kita pada malam hari ini akan kita bahas bersama narasumber yang sangat menarik juga. Namun sebelum itu, sebelum kita berkenalan dengan narasumbernya, beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Darussalam Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Beliau juga merupakan guru besar Universitas Negeri Malang. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang. Siapakah beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Haji Syamsul Hadi, MPD, MED. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Abah Samsul. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah, baik, sehat, Mbak Mila. Iya, alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sampai hari ini masih lancar. Mudah-mudahan lancar terus ya. Alhamdulillah. Menyinggung tentang tema kita pada malam hari ini terkait masjid dan Ramadan. Mungkin kita awali dahulu terkait masjid ini. Ya. Menurut panjenengan niki masjid secara umum sejarahnya niku kados pripun nggih apa? Wah. Menurut panjenengan secara singkatnya mawon. Kita nyapa pemirsa dulu Oh, nggih, ya. monggo. Assalamualaikum pemirsa. Ya, selamat jumpa lagi dengan saya Abah Samsul. Selamat malam. Iya. Mungkin selamat pagi, mungkin selamat siang bagi yang menonton di mana saja Anda berada. Baik Mbak Mila, kalau ditanya tentang sejarah, sebenarnya kalau saya ditanya itu tidak begitu paham ya, karena itu memang bukan bidang keilmuan saya. Tapi kalau baca sedikit-sedikit itu ya pernah lah tentang bagaimana masjid itu dari referensi-referensi yang saya baca. Bahkan kadang-kadang juga tanya ke AI ya. Sesuai zaman gitu. AI ChatGPT. itu pada zaman Nabi masjid itu memang fungsinya hampir semua aktivitas masyarakat itu pusatnya di masjid. Kegiatan ubudiyah, kegiatan dakwah, kegiatan muamalah ekonomi, kegiatan sosial, bahkan kegiatan politik. Itu saya baca memang dipusatkan di masjid. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, fungsi itu barangkali mulai berkurang barangkali ya. Tidak semua aktivitas umat Islam itu dipusatkan di masjid. Mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan itu. Kalau saya melihat barangkali kalau zaman Nabi itu masyarakat umat Islam itu kan satu, ya semuanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau zaman sekarang kan dari sisi terutama politik ya, itu kan umat Islam sendiri sudah di era demokrasi ini tidak satu partai, tidak satu pandangan, itu akan juga persoalan sehingga ada pergeseran barangkali banyak masjid yang kemudian bergeser, sudahlah kegiatan yang lain boleh di masjid tetapi untuk politik dibatasi, termasuk masjid kita. Di masjid kita ini memang dari dulu kami sudah sangat membatasi ya, bahkan tidak kalau sudah membawa bendera partai politik sebaiknya tidak di masjid. Kenapa? Ya karena tempat lain masih banyak. Itu. Kemudian mungkin pernah katanya bahwa masjid itu bergeser terus sehingga hanya menjadi pusat ibadah mahdhah. Kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan perekonomian, kegiatan sosial itu berkurang. Tapi akhir-akhir ini, terutama kalau Ramadan, justru kegiatan ubudiyah
terutama ibadah mahdhah itu tetap berjalan, bahkan semakin meningkat. Tapi kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan sosial, ya, kemudian kegiatan dakwah, pengajian-pengajian itu banyak dipusatkan di masjid. Itu, ya, itu sehingga kalau saya melihat sebagai orang yang memang tidak tahu banyak ya tentang itu, perkembangan fungsi masjid itu memang tidak terlepas dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat, ya. Dan mungkin zaman Nabi dom-dom, aula-aula kan nggak ada. Kalau sekarang kan pun itu sehingga mungkin satu-satunya tempat berhimpun ya memang di masjid. Tapi menurut saya dasarnya tadi bahwa waktu itu karena masih ada Rasulullah dan masyarakat umat Islam zaman itu satu, sehingga peluang terjadinya konflik kepentingan itu sangat-sangat kecil, sehingga memungkinkan untuk semuanya dihimpun di masjid. Ini pandangan saya loh, tak tahu benar apa enggak ya. Berarti menurut panjenengan ini untuk tempat peribadahan masjid sendiri pada mulanya ya tidak hanya menjadi sentral peribadahan saja. Berarti memang pusat intelektual niku pada mulanya memang masjid. Memang masjid. Namun seiring berjalannya waktu, masjid niki mulai memetakan sendiri-sendiri tempat ini, di sini tempatnya gini. Berarti masjid memang pada seiring berjalannya waktu, pada akhirnya apakah masjid niki memang akhirnya hanya diperuntukkan tempat menjadi sentral ibadah mawon menurut panjenengan? Tentu saja tidak, Mbak. Nah, ya. Kalau saya itu berkeyakinan masjid itu yang harus mengurusi kepentingan masyarakat. Jadi istilah saya sekarang itu kalau dulu orang biasa menggunakan hablum minallah dan hablum minanas, kalau saya biasa menggunakan istilah hablum minal khaliq dan hablum minal makhluk. Karena persoalan kehidupan kita di dunia ini sekarang dengan kemajuan yang ada sekarang itu, persoalan kita bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk. Apakah itu makhluk binatang, apakah itu makhluk lingkungan tumbuhan, apakah itu makhluk, karena kelestarian kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi sekarang itu tidak hanya bergantung pada sesama manusia, tapi juga masalah lingkungan alam. Karena itu masjid harus punya peran untuk memposisikan diri untuk bersama-sama membangun masyarakat tentang dua hal tadi. Ya, kalau dulu misalnya begini, barangkali kalau dulu pengajian-pengajian di masjid itu ya sudah ngomong tentang banyak ibadah mahdhah, tapi sekarang pengajian-pengajian di masjid kita juga sudah kita mulai di Masjid Darussalam ini. Tema-tema pengajian kita juga sudah mencoba untuk masuk ke wilayah-wilayah kehidupan masyarakat sekarang. Saya biasa mengatakan begini, hidupnya masyarakat sekarang itu secara real, kalau saya bagi hanya ada di 3 tempat. Ya, ada di luar gedung, di dalam gedung, dan di jalan. Di jalan niku pripun? Sampeyan kalau berangkat ke sini kan mesti lewat jalan naik berkendaraan. Kalau di luar gedung mungkin sedang sepak bola, sedang di sawah, itu kita di luar gedung. Tapi selain itu kita di dalam gedung. Nah, waktu kita selama 24 jam itu terbagi menjadi 3 wilayah itu. 3 wilayah itu. Karena itu dakwah-dakwah kita ya biasa, kita mengomong tentang bagaimana akhlak kita, tidak hanya bagaimana pergaulan sosial antara sesama manusia, tapi juga bagaimana kita tertib berlalu lintas. Karena urusannya dengan keselamatan diri sendiri, keselamatan lingkungan, dan keselamatan orang lain. Maka kita juga berbicara tentang misalnya tentang kebersihan lingkungan, ya, bagaimana kita menanam hijau-hijauan. Nah, itu juga saya kira bagian dari tanggung jawab umat manusia sekarang, ya, yang itu harus menjadi bagian dari masjid juga untuk terus-menerus mengkampanyekan, membangun kesadaran masyarakat untuk itu. Di samping juga yang tetap kita terus upayakan adalah yang
tadi hablum minal khaliq tadi, hablum minallahnya itu gitu. Itu jadi fungsi masjid tidak mesti hanya untuk ibadah, sifatnya ibadah berkomunikasi dengan Allah, tapi juga bagaimana kita menata kehidupan ini, termasuk kehidupan sosial, ya, kehidupan sosial orang. Di masjid itu juga ada kegiatan-kegiatan yang misalnya peduli terhadap orang-orang kurang mampu, kepada anak yatim, karena setahu saya orang-orang yang tidak peduli terhadap makannya orang miskin, tidak peduli terhadap anak yatim, itu kan orang yang termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Dan betul. Ini menurut saya harus itu kita kuatkan, berbagai ikhtiar yang dilakukan di masjid. Jadi ngurusnya saya membagi tadi hablum minallah dan hablum minal makhluk. Tak tahu benar nggak ini bahasa Arab? Iya benar. Baik, tadi terkait perjalanan masjid secara umum menurut Abah. Selanjutnya mungkin tuh sudah sangat bisa difahami dari teman-teman karena Abah memberikan pemahaman yang sangat paham harusnya. Selanjutnya kita menyinggung terkait pemuda-pemuda zaman sekarang ini, Abah. Dulu sewaktu saya kecil, ketika melewati masjid, khususnya Masjid Darussalam ini kan, karena yang dekat rumah saya kan Darussalam nih, itu banyak sekali pemuda-pemuda yang masih beribadah di masjid, kados sholat maghrib itu masih ada lagi beberapa ngoten. Namun seiring berjalannya waktu ini mulai terkikis ngoten. Hanya orang tua-tua saja yang wonten ten masjid, bahkan yang berdiam diri di masjid untuk menunggu sholat selanjutnya terkadang mbah-mbah mawon ngoten. Mungkin dari panjenengan kias-kias agar para pemuda niki untuk tertarik ke masjid khususnya pada bulan Ramadan ini gitu. Niku napa mawon? Nggih. Saya kira kesimpulan tadi saya agak koreksi ya. Masih rame kok ya, masih rame di masjid ini, masih rame, anak-anak juga yang terawih masih rame ya. Saya itu biasanya sebagai orang tua yang ini terus terang aja saya agak tidak sepakat begitu ya kalau perilaku anak-anak sekarang itu semakin tidak baik, semakin saya tidak pernah mengatakan itu, karena mereka anak-anak saya, mereka murid-murid saya, mereka mahasiswa saya, dan saya sebagai orang tua ya harus bertanggung jawab juga. Kalau ada sesuatu yang kurang bagus pada mereka, sebenarnya yang tanggung jawab ya orang tua, gitu. Karena itu saya tidak pernah mengatakan itu, bahwa mereka masih dalam proses belajar untuk semakin ditingkatkan. Itu saya kira ya, apalagi kalau kemudian yang disalah-salahkan itu anak-anak masih SD, TK. Wah, saya biasanya agak marah karena bapak mereka itu ya kita gitu ya. Oke, kembali kepada supaya kehidupan beragama anak-anak itu paling enggak kerasan di masjid lah. Apa yang kita lakukan? Ada juga teman saya, Pak Samsul, gimana caranya supaya anak-anak itu ya kasih mainan gitu. Anak-anak itu kasih mainan di masjid. Anak-anak sekarang itu kan, kalau tadi saya katakan orang hidup hablum minallah dan hablum minal makhluk, kemudian kehidupan masyarakat itu ada 3 tempat di dunia nyata, tetapi sekarang kalau dilihat dari dunia maya, itu kehidupan umat manusia itu terbagi menjadi 2 alam nyata dan alam maya gitu. Nah, betul. Anak-anak generasi milenial itu ya, atau generasi apa sekarang yang generasi Z itu, mereka terlahir dengan kehidupan di 2 alam itu. Nah, maka seperti kita membuat podcast, membuat apa yang ada di sini ini sebenarnya dalam tanda kutip ini adalah mainan anak-anak. Dan mereka akan jadi rajin ke masjid. Ini Mbak Mila, ya Mbak Mila, kemudian anak itu mau datang ke masjid. Ini kan mereka Masjid Darussalam sengaja kami membuat menyediakan fasilitas ini. Ya, beri mereka sesuai dengan dunianya. Jangan diukur seperti usianya Abah Samsul begini yang sudah tua, yang barangkali gaptek begitu ya. Nah, sehingga saya meskipun sudah tua, orang yang sangat-sangat peduli bahwa
ya tarik anak-anak itu untuk datang ke masjid gitu ya, dengan segala apa yang mereka menjadi passion mereka zaman sekarang itu. Nah, sehingga Masjid Darussalam insya Allah gitu ya, yang ngurusi masjid ini sekarang yang kerja anak yang muda-muda. Ya saya ini yang tua malah jarang-jarang nengok ke masjid, tapi semuanya beres jalan gitu. Jadi saya kok termasuk orang tua yang dengan kondisi sekarang optimis, termasuk podcast ini saya kira bagus ya. Kita kan di rekaman sebelumnya sudah pernah saya katakan bahwa kita itu sering agak tidak happy ketika orang belajar dari dunia maya, dari YouTube, dari internet dan macam-macam, sehingga tapi orang lain yang bukan kita, yang bukan NU itu pikirannya nggak sama dengan kita. Mereka justru memanfaatkan semaksimal mungkin dunia maya karena anak muda itu berhimpunnya di situ. Nah, maka terus saya kita harus tidak cukup hanya melarang mereka, tapi kita suguhi juga pola model-model pengajian, model apa yang memang sesuai dengan dunianya anak-anak sekarang. Jadi menurut saya pernah mendengar makalah Arab atau tapi bukan hadis yang jelas bahwa didiklah anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, mereka itu sekarang bangun tidur yang disapa itu HP sampai dengan tidur lagi. Nah, sehingga dunia mereka yang ada di situ, ya kita masuklah gitu ya. Masuk ya. Kita itu saya kira bagian dari ikhtiar bagaimana supaya tingkat keberagamaan anak-anak, kehidupan anak-anak, akhlak mereka, akhlak pemuda itu makin hari tidak makin merosot tetapi makin baik ya. Anak-anak sekarang kalau cerita nih orang tua barangkali mereka nutup kuping kemudian pergi, tapi kalau kemudian disusuhkan dengan video pendek yang ada di TikTok, yang ada di Reel, yang ada di Instagram, itu mereka tarik ya gitu ya. Strateginya ya anak-anak muda itu bagi kami yang tua-tua ini ya harus layani mereka sesuai dengan dunianya ya, jangan dilarang-larang gitu barangkali begitu betul. Oh, berarti memang pemuda itu juga sangat berperan penting dalam lingkup masjid. Baik, Abah, mungkin terkait masjid itu dari situ untuk kegiatan pada saat Ramadan mungkin menurut panjenengan yang memungkinkan untuk para masyarakat gitu untuk semangat ke masjid. Nah, itu seperti apa, program-program seperti apa gitu. Kalau di masjid yang saya tidak tahu masjid-masjid lain, kita ya prinsipnya tadi kita akan layani masyarakat sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya orang biasanya akan menunggu setelah buka kalau ke masjid maka di masjid kita sediakan takjil. Nah, kita ajak masyarakat bersama-sama untuk menyediakan takjil. Kemudian kalau habis sahur, sholat subuh biasanya orang tidur. Nah, justru kita ajak di sini untuk mengikuti kuliah subuh sehingga nanti dia itu tidak bangun, karena kalau habis subuh tidur itu ya dari sisi kesehatan kurang bagus ya, dari sisi manapun kurang bagus, sehingga kita memberikan aktivitas masyarakat dengan kuliah subuh. Kemudian Masjid Darussalam berpusat di masjid. Kalau di Bunut ini ya, di desa kita ini betul-betul memang masjid ini menjadi sentral kegiatan ubudiyah selama Ramadan. Misalnya tentang pengaturan waktu maghrib, waktu subuh, itu sudah ada himbauan resmi yang disiarkan kepada masyarakat semua supaya mengikuti masjid ya itu. Kemudian di samping itu juga kami sudah bersama-sama pengurus ranting NU dengan pemerintah desa itu juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan pengeras suara di musola itu secara bijaksana.
Di desa ini sudah kita batasi bahwa tadarus yang memakai pengeras suara di atas itu bukan tadarusnya yang dihentikan, tapi pengeras suaranya yang diturunkan menggunakan salon di bawah. Ada itu pun juga berpusat di masjid. Dan alhamdulillah masyarakat di sini dengan himbauan begitu mereka mengikuti. Maka kalau kita dengar jam 10 malam semua pengeras suara itu sudah off. Ya, mereka turun menggunakan salon yang ada. Ngajinya tetap, tadarusnya tetap. Nah ini jadi masjid bukan hanya sebagai tempat ya untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga merupakan pusat yang bisa bersama-sama masyarakat lebih arif ya di dalam menggunakan tidak saling mengganggu, termasuk himbauan kalau di desa sini itu ada biasa itu membangunkan orang sahur pakai patrol itu. Meskipun tidak sepenuhnya dipatuhi ya, masih ada itu biasanya jam 1:30 sudah dangdutan keliling jalan itu, tetapi sudah sangat berkurang. Itu pun juga kita mulai sosialisasi dan pengkomunikasian himbauan-himbauan itu di masjid. Jadi masjid saya kira fungsinya sebagai tempat kegiatan iya, tetapi sebagai pusat yang mengajak bersama-sama masyarakat juga bisa kita lakukan selama Ramadan. Mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang belum, ya kegiatan sosial yang kita mungkin menyantuni orang-orang kurang mampu itu masih kita belum, ya sudah, tetapi masih belum sesemarak ke kegiatan-kegiatan ibadah mahdoh itu. Baik, mungkin itu yang terkait masjid dan Ramadan. Ya, Ramadan. Selanjutnya, mungkin teman-teman juga sudah menyimak dan semoga teman-teman bisa memahami terkait tema kita pada malam hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup ini Abah, sebelum kita tutup kita ingin ada kesan dan pesan dari Abah kepada rekan dan rekanita agar lebih semangat dalam berkhidmah kepada organisasi kita, IPNU dan IPPNU. Mungkin kesan dulu ya, kesan dulu, lalu saya sampaikan kepada adik-adik, anak-anakku, cucuku semua ya, bahwa Abah Profesor Samsul, ini saya sebut diri saya, ini adalah alumni IPNU. Ya, jadi sekitar berapa tahun ya? 1978, 79. Berapa tahun sekarang? Ya, 21 tahun ditambah 25 tahun. Berarti 40 tahun lebih. 46 tahun yang lalu saya adalah pengurus IPNU. Jadi pengurus IPNU di Kecamatan Pakis ini. Sehingga kalau ditanya kesan, buktinya saya ingat sampai sekarang. Masya Allah. Nah, dan itu menjadi pengalaman bersejarah bagi saya yang mengenalkan saya untuk berorganisasi dan bermasyarakat dengan segala, waktu itu saya masih SMK lah, kalau dulu namanya STM, masih SMK kelas 2 SMK, saya muda. Sudah sangat anak-anak ya. Sudah menjadi diajak oleh teman-teman untuk menjadi pengurus IPNU di Kecamatan Pakis, anak cabang Pakis. Kalau tidak salah mungkin pengurus IPNU pertama tahun itu di kecamatan ini. Berarti pelopor ya? Ya, gitu. Jadi tentu sangat berkesan dan sangat memberi pengalaman hidup yang tak terlupakan. Barangkali juga sudah bagian dari yang membangun karakter saya ya, dalam meniti karir dan seterusnya, yang akhirnya saya perjuangan saya sejak muda itu ya, sejak itu saya aktif di NU. Kemudian setelah itu saya juga pernah jadi pengurus anak cabang Ansor di Kecamatan Pakis ini ya. Dulu saya pernah mengikuti LKM, LKL gitu, zaman tak tahu tahun berapa, mungkin waktu itu saya mahasiswa. Kemudian saya juga setelah itu saya aktif menjadi pengurus MBC NU. Saya bertahun-tahun menjadi ketua Kortan Ma'arif NU di Kecamatan Pakis itu. Dulu saya berhenti karena saya harus berangkat ke luar negeri karena harus menyelesaikan S2 saya di Australia itu. Tahun 1995 saya tidak menjadi pengurus Ma'arif karena saya harus menyelesaikan S2 saya di di Australia itu ya. Setelah pulang
Tentu sudah teman-teman yang ngurusi. Saya juga pernah menjadi kepala SMA NU, menjadi guru SMP NU Pakis. Sekarang saya juga ketua yayasan. Jadi mungkin ketika saya di IPNU itulah yang membangun embrio semangat perjuangan saya untuk menjadi orang Nahdlatul, orang NU, yang sampai sekarang juga menjadi tetap menjadi orang NU itu. Dan alhamdulillah karir saya juga ya menurut ukuran kampung sini gitu ya. Ya itu sangat mungkin terbantu oleh itu. Oke, itu kesan. Jadi kesannya saya kira sangat clear dan menyenangkan lah mengurusi IPNU itu ya. Kemudian ya dulu dengan begitu yang mendirikan remaja masjid di sini itu saya. Saya waktu masih kuliah remaja masjid itu. Dulu saya suka mendirikan kegiatan apa itu di desa ini. Oke. Kemudian pesan saya untuk anak-anakku semua di IPNU maupun EPNU. Anak-anakku, zamanmu sudah berbeda dengan zaman kakekmu. Ya, kamu hidup di era yang sama sekali berbeda. Ya, dan kalau kami dulu mau belajar itu begitu susahnya mencari sumber belajar. Sekarang itu sudah saya menyebutnya ini zaman yang berlimpah dengan sumber belajar. Kapanpun, dimanapun, bahkan dalam 2 tahun terakhir ini perkembangan artificial intelligence itu saya kira sebuah kesempatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang betul-betul terpelajar. Nah, karena saya lihat di nilai yang diusung oleh IPNU, IPNU itu yang pertama adalah keterpelajaran. Nah, karena itu tugas kalian anak-anakku semua adalah belajar dengan memanfaatkan semua potensi dan sumber belajar yang ada di sekitar kalian. Baik itu yang ada di dunia nyata maupun ada di dunia maya. Ya, Pak Abah Samsul ini orang yang selalu optimis melihat kehidupan. Ya, saya jarang sekali melihat segala sesuatu itu dari kacamata ancaman. Apapun yang ada, saya lihat adalah ada peluang apa ini. Ya, karena itu ciri dari bangsa merdeka. Ya, ciri dari bangsa merdeka itu apapun yang terjadi di sekitarnya dipandang sebagai peluang dulu. Bahwa di situ ada ancaman iya, tapi mereka tidak dari sisi ancaman dulu, tapi peluang dulu. Peluang apa yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di lingkungan kita ini. Baru nanti diantisipasi berbagai hal yang mungkin negatif. Sehingga hidup kita dalam menghadapi segala peristiwa fenomena yang ada di sekitar kita itu penuh dengan optimisme. Nah, anak-anakku semua, kalian hidup di zaman merdeka dan kalian harus menjadi orang merdeka. Jangan melihat segala sesuatu itu dari kata, waduh ini ancaman. Ciri bangsa terjajah itu kata anak-anak IPNU adalah inferiority. Ya, merasa rendah diri, tidak percaya diri. Nah, karena sesuatu apapun orang lain ancaman, internet ancaman, AI ancaman, teknologi ancaman, semua ancaman. Padahal di balik itu semua jauh lebih banyak namanya peluang, termasuk peluang untuk belajar. Nah, dan ajaran Islam kita, saya sedikit-sedikit pernah ngaji begitu ya. Kita itu selalu diminta ayat yang sangat populer bahwa ayat pertama itu Iqra. Ya, kemudian yang saya lihat kita ini adalah saya juga sering bertanya-tanya kenapa justru setelah Iqra itu yang disebut ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sifat Allah sebagai pencipta itu yang pertama diberitahukan oleh Allah kepada Nabi. Ya, baru yang lain-lain begitu. Nah, saya kemudian berpikir ya, barangkali memang kemajuan itu perubahan kehidupan masyarakat, kehidupan umat manusia itu memang berawal setelah dia ingat pada Allah. Yang kedua, dari kreasi-kreasi, dari inovasi-inovasi. Nah, anak-anakku semua saya pesan, bacalah. Membaca
semua apa yang ada di lingkungan kita, baik ada yang di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Dan jadikan semua itu sebagai pelajaran. Tetapi jangan hanya berhenti di situ. Kalian harus berpikir kritis. Nah, dengan berpikir kritis itu, maka akan tumbuh kreasi-kreasi baru. Kalau kita merujuk pada apa katanya UNESCO, itu kan kecakapan abad 21 katanya. Ya, critical thinking, kemudian creativity. Nah, kita tidak cukup hanya critical thinking. Apa yang kita kreasi itu harus kita komunikasikan. Maka itu kecakapan untuk berkomunikasi menjadi penting. Kemudian yang keempat adalah apa yang disebut dengan kecakapan bekerja sama dengan orang-orang. Istilah anak-anak sekarang collab. Ya, saya tadi bingung kolaborasi, berkolaborasi. Jadi critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Kita sehebat apapun, kalau kita tidak bisa menjual apa ya kehebatan kita, yang nggak bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Nah, ini membaca dalam rangka bukan membaca menghafalkan, membaca memahami, tapi membaca untuk mengkreasi. Nah, ini insya Allah kalau itu menjadi budaya anak-anak IPNU, ya, dengan prinsip keterpelajaran tadi, kalian akan betul-betul menjadi pelajar yang bukan hanya sebagai sign atau knowledge consumer, tapi you akan menjadi knowledge creator, pencipta ilmu pengetahuan. Saya kira pesan Pak Samsul gitu, anak-anakku, kalian sudah berlimpah sumber belajar, manfaatkan. Ya. Kalau boleh saya mengatakan agak kasar begitu ya, agak kasar. Bahasanya agak kasar. Kalau zaman sekarang orang tidak pinter, hanya orang yang betul-betul bloody stupid. Ya, jadi harus pinter karena fasilitas untuk pinter sangat mudah, murah, terjangkau, berada di mana-mana, kapan saja. Saya kira itu pesan saya untuk anak-anak IPNU, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih Mbak Mila, luar biasa wawancara kita pada malam hari ini, dan saya kembalikan Mbak Mila, dan dari saya ucapkan sampai ketemu lagi para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan-pesannya dan ilmu yang telah kita serap dari Abah Samsul. Baik teman-teman semua, mungkin itu yang bisa kita berikan kepada teman-teman pemirsa karena waktu sudah malam. Kalau teman-teman melihatnya ketika buka puasa, waktu sudah sangat panjang ini, maka mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa teman-teman terus stay tune di konten podcast kita selanjutnya di akun YouTube ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin itu dari saya Hujatul Mila Husna selaku host podcast pada malam hari ini. Ramadan podcastnya Pemuda IPNU IPPNU Bunut Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.